Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, NIM 19650055. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak, analisis modeling. Oke, langsung saja. Analisis modeling itu merupakan representasi teknis dari sebuah sistem yang menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software dalam bentuk yang dapat dipahami, juga membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang telah terdefinisi. Terdapat dua pendekatan secara umum yang digunakan. Yang pertama, pendekatan terstruktur. Nah, objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut-atribut serta relasi-relasinya, memperlihatkan bagaimana cara mereka melakukan transformasi data saat objek-objek data mengalir di dalam sistem yang akan dikembangkan, mempertimbangkan data dan memproses proses yang melakukan transformasi terhadap data tersebut sebagai entitas-entitas yang saling terpisah satu dengan lainnya. Yang kedua, pendekatan berorientasi objek, di mana analisis berorientasi objek adalah proses untuk menentukan objek-objek potensial yang ada dalam sistem dan mendeskripsikan karakteristik serta hubungannya dalam sebuah notasi formal. Kegiatan dalam tahapan analisis diantaranya mempelajari masalah, menentukan kebutuhan, dan mendokumentasikan hasil analisis. Nah, dalam berorientasi objek juga terdapat data dictionary, kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian ada entity relationship diagram atau ERD, menggambarkan hubungan antar objek data. Kemudian ada data flow diagram yaitu DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSP. Kemudian ada state transition diagram STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSP. Kemudian tujuan model analisis. Yang pertama, untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Dan yang ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Lanjut, pemodelan data ERD. Yang pertama, objek data yaitu representasi dari sebuah informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Yang kedua, atribut yaitu properti dari suatu objek data. Yang ketiga yaitu relasi, yaitu mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Kemudian ada pemodelan data ERD, di mana yang pertama cardinality, yaitu menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Oke, lanjut. Pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD. Yang pertama, menunjukkan hubungan
antara external entities, proses, data item, dan data store. Yang kedua, DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Yang ketiga, DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. Yang keempat, DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. Yang kelima, DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Kemudian behavioral modeling atau STD. Yang pertama, state transition diagram atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Yang kedua, STD mengindikasikan aksi seperti aktivitas proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Oke, selanjutnya yang pertama diagram RD ya, ini merupakan tugas juga. RD, Entity Relationship Diagram atau RD, ialah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antar database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Nah, dapat dilihat diagram di bawah ini. Ini semuanya terhubung, di mana setiap bagian itu memiliki bagian-bagian terkecil lagi ya. Seperti ada benda ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada nomor anggota, tanggal pinjam, kode denda, denda maksudnya ya. Ada tarif denda, ada jenis denda. Nah, kemudian ada membayar ya. Membayar ada juga, ada 3 jenisnya di dalamnya, yaitu kode denda, nomor anggota, terus jumlah denda. Habis itu ada anggota ya, di bagian atas ada anggota, di mana dalam anggota ini terdapat jurusan, nama, nomor anggota, alamat, tanggal lahir. Kemudian di pinjaman juga seperti itu, ada nomor anggota, nomor buku, tanggal kembali, kode pinjam, tanggal pinjam, kemudian ada buku, ada nomor buku, judul, pengarang, kemudian ada tahun terbit, penerbit, dan jenis buku. Nah, jadi kelima-limanya ini itu berkaitan satu sama lain ya, berhubung satu sama lain. Oke, kemudian ada diagram DFD. Nah, data flow diagram DFD, diagram alir data atau DAD, adalah diagram yang menggambarkan proses alir data input-output dari sebuah sistem informasi yang dibangun. Nah, dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Di sini terdapat dua. Yang pertama ada admin sama member, di mana admin itu admin dapat login, kemudian juga bisa menginput data master ya, bisa menginput data master. Nah, setelah itu member ini sebenarnya bisa masuk kemudian menginput data dan kemudian akan terdaftar ya, kemudian member ini akan masuk setelah admin ini dikonfirmasi ya, mengkonfirmasi member, maka member akan dapat masuk dan mencari sesuatu yang akan dicari. Nah, lanjut ada diagram REST level 1, di mana admin ini dapat input file ebook ya, dapat menginput file ebook, kemudian klien dalam pendaftaran ya, dia dapat melihat data pendaftaran. Nah, lanjut kemudian member masuk input biodata member, dan kemudian juga dapat input email dan password ya untuk login.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak yang kesalahannya.